Dan untuk membahas banyaknya tenaga medis yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona, melalui sambungan Skype kita telah terhubung dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jawa Timur, Dr. Sutrisno di Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Sutrisno. Selamat siang, Mbak. Ya, Dr. Sutrisno, langsung saja bagaimana sebetulnya kronologis meninggalnya dua dokter sekaligus di Jawa Timur. Yang satu adalah almarhum Dr. Denny di Sampang, Madura, dan satu lagi adalah Dr. Dibyo di Bangkalan. Karena informasinya selain almarhum Dr. Denny, sebelumnya kedua orang tua beliau yang juga tenaga medis telah meninggal dunia akibat COVID-19. Ya, terima kasih. Jadi mungkin sebagai pengantar di Jawa Timur sampai saat ini, dokter yang positif itu sebanyak 61 orang yang positif COVID. Sedangkan yang meninggal itu 8 orang. Jadi sebelum Dr. Denny, Dr. Dibyo ini wafat, itu memang sudah ada 6 orang sebelumnya yang wafat, yang dengan status COVID positif. Jadi sebenarnya untuk di Jawa Timur memang kita beban makin berat, bukan hanya dialami oleh tenaga medis, tenaga dokter, tetapi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lain juga makin berat, karena seirama dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang positif. Kebetulan sejawat kita di Sampang ini, Dr. Denny, bekerja di sebuah puskesmas, dan memang informasi yang kita terima bahwa kedua orang tuanya juga positif, dan kebetulan gimana memang nasibnya kedua orang tuanya juga wafat, ya semoga menjadi syuhada. Kemudian Dr. Denny ini yang merawat kedua orang tuanya dan ternyata juga tertular dan membuat beliau juga akhirnya wafat juga dalam episode pandemi ini. Sedangkan Dr. Dibyo adalah sahabat kita, seorang dokter senior yang sudah lama berpraktek sebagai seorang dokter, dan beliau kemudian entah dari pasien yang beliau rawat atau beliau kontak dalam rawat jalan ya di sebuah klinik di Bangkalan. Kemudian tak lama kemudian beliau menderita diare dan akhirnya berujung pada tanda-tanda klinis yang khas serangan dari virus COVID-19. Dan akhirnya sampai terjadi masalah pernapasan dan kemudian beliau juga wafat dalam episode pandemi COVID-19 ini. Ya, Dr. Sutrisno, mungkin bisa diceritakan kondisi istri dan juga anak almarhum dari Dr. Denny. Kabarnya istri almarhum juga tenaga medis ataupun dokter. Apakah memang saat ini sudah diketahui hasilnya mereka positif atau memang sedang diisolasi atau seperti apa, Dr. Sutrisno? Iya, dari memang saya ini warning buat kita semua, buat masyarakat bahwa coronavirus yang jadi penyebab COVID-19 ini penyebarannya sangat mudah, yaitu lewat lubang hidung, lubang mulut, dan sebagian mata dan tangan membantu. Jadi artinya cairan-cairan yang keluar dari lubang ini ditambah dibantu dengan tangan dan dekatnya hubungan antar tubuh ini sangat membantu. Jadi ini khas, kita lihat bahwa Dr. Denny merawat kedua orang tuanya dan itu sangat potensi untuk tertular dan akhirnya tertular. Itu kemudian istri dan anaknya yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari juga akhirnya tertular. Dan dengan Dr. Denny yang wafat, kemudian istrinya juga positif dan insya Allah saat ini dirawat di Surabaya. Dan kita mengikuti dan berdoa karena memang bagaimanapun juga setiap dokter menghadapi masalah yang berat dan kita terus berdoa. Dan informasi yang terakhir yang masuk ke saya, Nyonya Denny ini membaik, juga putrinya saya yakin moga-moga terus membaik, Mbak. Jadi membaik gitu. Ya, Dr. Sutrisno, tadi Anda sudah mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur sendiri ada 61 dokter yang positif COVID-19, 8 orang sudah meninggal dunia. Begitu banyak tenaga medis terutama dokter di Jawa Timur yang kemudian menjadi korban dari COVID-19. Apa sebetulnya faktor utamanya dan apa evaluasi dari IDI Jawa Timur, Dr. Sutrisno? Ya, jadi sebenarnya IDI sebagai suatu organisasi provinsi sudah melakukan pembinaan secara keilmuan, secara keterampilan, dan pengawasan kedisiplinan, apakah etik dan moral untuk terus mengupdate ilmu. Kita mewajibkan teman-teman yang memberikan pelayanan, karena semua dokter itu ada klinisi. Di dokter umum, di puskesmas, di klinik, di praktek pribadi, semua klinisi merawat pasien dan kontak dengan pasien. Tolong untuk patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, APD yang bagus, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, diciptakan barrier supaya kontak dengan pasien tidak terlalu dekat. Dan tentu APD adalah kunci dalam hal ini, sehingga
kita selalu sampaikan kepada para sahabat dokter untuk patuh dan disiplin menggunakan APD yang proper, APD yang optimal, APD yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia tempat praktek. Oke. Ya. Yang kedua adalah ini yang paling penting, Mbak. Yang paling penting adalah load orang sakit di Jawa Timur ini makin meningkat. Ini problemnya. Jadi terus berdatangan orang sakit dalam tanda petik bahwa ada virusnya dan ada klinisnya, itu terus berdatangan. Dan ini membuat beban dokter makin berat. Apakah di level pelayanan primer atau di rumah sakit. Nah, sehingga selama orang sakit ini bertambah banyak dan tidak bisa direm, maka beban tenaga medis, para medis, dan rumah sakit penunjang lain di rumah sakit akan makin berat ke depannya. Oke. Ya, Dr. Sutrisno, tadi Anda sudah mengatakan bahwa load orang sakit ataupun load masyarakat yang positif COVID-19 di Jawa Timur ini semakin banyak menjadi beban dari tenaga medis. Tapi di sisi lain kemudian Pemkot Surabaya dan juga Pemprov Jawa Timur sudah meniadakan PSBB begitu. Apakah ini menjadi kekhawatiran tersendiri dari para tenaga medis dan antisipasinya akan seperti apa, Dok? Ya, saya terbuka bahwa dalam COVID pandemi ini tidak semata-mata dari aspek kesehatan, ya kan? Karena kan kalau kesehatan sih saya strict saja, isolasi semua orang, suruh diam di rumah, ya dipaksa dengan segala peraturan untuk tinggal di rumah. Itu strict kesehatan, ya kan? Begitu. Yang sakit kita obati di rumah sakit, kita isolasi semuanya. Sehingga yang sakit diisolasi, diobati, yang tidak sakit diisolasi di tempatnya masing-masing. Itu pandangan kesehatan, dan saya memang memegang itu. Tetapi kita paham juga bahwa memang ini ada aspek ekonomi, ada aspek sosial, ada aspek keamanan, dan mungkin juga ada aspek politiknya, ya, walaupun itu mungkin nomor sekian. Yang jelas bahwa ekonomi ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, sehingga kita paham pemerintah untuk segera membuka dan membebaskan berbagai macam aktivitas yang mendukung ekonomi. Namun, saya memberikan penekanan bahwa sekarang bergeser. Beban untuk menangani COVID bukan di petugas kesehatan, bukan di Satgas, bukan di gugus tugas, tetapi kepada masyarakat. Mulai dari individu, mulai dari keluarga, mulai dari RT, RW, kecamatan dan sampai setingkat tinggi, mulai dari pabrik, mulai dari mal-mal, mulai dari kafe, mulai dari manapun tempat keramaian, nanti tempat sekolah, pesantren, dan macam-macam dan segala macam tokoh agama harus terlibat menjadi pionir. Pionir untuk hidup di era new normal. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, hindari kerumunan, seminimal mungkin berkontak dengan banyak orang. Kerjakan apa yang bisa kerjakan di rumah. Hindari sesuatu yang bersifat keramaian. Dan itu ada pada para tokoh-tokoh ini yang nanti akan memegang peranan penting. Oleh karena itu saya menekankan bahwa beban sekarang bergeser kepada mereka, pada individu, pada kepala keluarga, pada RT, RW, tokoh masyarakat, dan semuanya tempat. Mari menjadikan pionir. Ya, menjadikan pionir untuk menjaga disiplin, untuk siap hidup dalam era new normal yang berbeda dari sebelumnya, at least untuk beberapa bulan atau tahun mendatang sampai ditemukan vaksinnya. Oke, ya terima kasih sekali Dr. Sutrisno, Ketua ID Cabang Jawa Timur. Bebannya ada di masyarakat yang bisa harus menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini sehingga beban dari para tenaga medis juga bisa berkurang karena semakin banyak masyarakat ataupun orang yang terkonfirmasi positif sehingga harus ditangani oleh tenaga medis sehingga diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan untuk bisa menjalankan protokol kesehatan di era new normal ini. Terima kasih sekali Dr. Sutrisno atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.